Hujan deras memukul-mukul atap rumah, seolah ikut menyaksikan betapa hancurnya hati seorang laki-laki bernama Arga. Ia duduk di teras gelap, bajunya basah oleh percikan hujan, sementara dari dalam rumah terdengar suara Bu Ratna, ibu mertuanya, berteriak seperti seseorang yang ingin melukai dengan sengaja. Kau itu laki-laki gagal. Tidak punya masa depan. Bagaimana bisa kau berani menikahi anak saya? Kau pikir cinta saja cukup? Kau tidak pantas. Kata-kata itu masuk ke telinga Arga seperti pisau yang ditusuk perlahan. Dadanya panas. Tenggorokannya seperti ditahan sesuatu. Tapi ia diam. Ia tahu, satu kata keluar dari mulutnya, seluruh identitasnya bisa terbongkar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga bertanya pada dirinya sendiri. Ayah, apakah janji ini terlalu berat? Apakah aku salah memilih hidup sebagai orang biasa? Namun janji tetap janji. Dan Arga memilih menelan air mata, membiarkan hujan menutupi suara sesengguknya. Acara keluarga besar berlangsung meriah. Meja penuh makanan, suara tawa memenuhi ruangan. Tapi bagi Arga, hari itu adalah neraka yang tersenyum. Arga. Piring kotor itu masih menumpuk. Arga, meja basah. Lap sekarang. Arga, kau tidak usah ikut makan dulu, siapkan teh untuk tamu. Ia bukan dianggap menantu. Ia dianggap pesuruh. Bahkan sepupu-sepupu Naila berkomentar sambil tersenyum miring. Gajinya mungkin cuma cukup buat beli sabun. Untung Naila cantik, kalau bukan, mana ada Arga dapat istri? Tawa mereka memenuhi ruangan. Naila ingin marah, tapi Bu Ratna menghentikannya dengan tatapan keras. Jangan bela dia. Biarkan dia tahu tempatnya. Di pojok ruangan, Paman Surya memperhatikan semuanya. Matanya tidak lepas dari cincin di tangan Arga. Cincin kecil berukir lambang tua yang hanya dimiliki bangsawan tertentu. Ia bergumam pelan. Cincin keluarga. Wiradiana? Tidak mungkin. Tetapi ia tetap diam. Belum saatnya. Malam itu, Naila sakit parah. Demam tinggi, tubuh menggigil, wajah pucat seperti kehilangan darah. Arga panik dan membawanya ke klinik dengan sepeda motor tua. Ia duduk di kursi klinik, menggenggam tangan istrinya sambil menahan rasa takut. Saat mereka pulang dengan Naila yang lemah, Bu Ratna langsung meledak. Apa kau suami atau malapetaka bagi anak saya? Arga tertegun. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, matanya sembab karena tidak tidur. Saya sudah. Diam. Kau yang buat Naila jatuh sakit. Kau tidak becus, miskin, tidak bertanggung jawab. Untuk apa saya punya menantu seperti kamu? Jantung Arga seperti diremas. Naila yang sakit mencoba bicara. Bu, jangan salahkan Arga, dia sudah. Kau diam, bentak Bu Ratna. Jangan bela suamimu yang menyusahkan itu. Air mata Naila jatuh. Arga merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin meninggalkan rumah itu. Tapi cinta menahannya. Hari itu keluarga Naila mempersiapkan acara besar. Mereka butuh biaya. Dan semua mata memandang Arga, berharap uang jatuh dari kantongnya. Arga, kata Bu Ratna dingin, kau bantu dana acara ini. Buktikan kalau kau bukan pria lemah. Arga menelan ludah. Maaf, Bu. Saya sedang tidak punya uang sebanyak itu. Hening sejenak. Lalu, seperti bom meledak.
Lihat. Itulah Arga. Berjanji menjaga anak saya, tapi tidak mampu apapun. Kalau dulu Naila menikah dengan pria kaya, hidup kami tidak akan sehina ini. Tawa mengejek terdengar. Beberapa bahkan berbisik. Pantas Bu Ratna benci, laki-laki miskin jadi menantu. Arga menunduk. Kakinya gemetar. Ia ingin pergi. Tapi tiba-tiba, suara lembut namun tegas memotong suasana. Bu Ratna, ucap Paman Surya, Anda keliru besar tentang Arga. Semua orang menoleh. Termasuk Bu Ratna yang menatap dengan jengkel. Apa maksud Anda, Paman? Dengan nada yang tak memberi ruang untuk membantah, Paman Surya berkata, Arga bukan orang miskin. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah putra keluarga Wiradiana. Seolah petir menyambar ruangan. Beberapa orang menjatuhkan gelas. Beberapa tercekik makanan. Bu Ratna memucat. Wiradiana? Yang punya wilayah adat itu? Paman Surya menatap cincin Arga. Cincin itu bukan aksesori murah. Itu simbol keturunan bangsawan tua. Satu-satunya pewaris garis utama. Ruangan mendadak dingin. Hening. Tidak ada yang berani bernafas keras. Termasuk Bu Ratna. Arga menatap mertuanya pelan. Matanya penuh luka. Saya tidak pernah ingin memamerkan siapa saya. Setelah semua orang bubar, suasana rumah berubah. Tidak ada lagi suara hinaan. Tidak ada lagi perintah seenaknya. Bu Ratna menghindari tatapan Arga selama 3 hari. Tidak berani bicara. Tidak berani menatap wajah menantu yang selama ini ia injak harga dirinya. Akhirnya, pada malam keempat, dia mengetuk pintu kamar Arga dan Naila. Arga, bisa bicara sebentar di ruang tamu? Arga keluar. Duduk. Bu Ratna berdiri, kedua tangannya gemetar. Arga, selama ini, saya salah besar. Nadanya serak. Arga hanya menatap. Saya menghina kamu, saya menjatuhkan harga dirimu, saya mempermalukanmu, saya... Suaranya pecah. Bu Ratna menutup wajah dengan tangan. Saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya, saya tidak tahu. Arga menghela napas panjang. Bu, yang sakit bukan karena ibu tidak tahu siapa saya. Yang sakit adalah karena ibu tidak pernah mencoba mengenal saya. Bu Ratna menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya alasan untuk sombong. Setelah pengungkapan itu, keluarga mendadak berubah. Mereka menjadi manis. Terlalu manis. Arga, kau mau makan apa? Biar aku masak. Arga, kalau butuh apa-apa bilangnya. Arga, ini kursi, duduklah dulu, istirahat. Arga menerima semuanya dengan tenang. Tapi di hatinya, luka-luka itu belum sembuh. Ia masih mengingat malam hujan itu. Masih mengingat tuduhan kejam ketika Naila sakit. Masih mengingat tawa meremehkan dari keluarga besar. Kadang, ketika ia sendirian, ia bertanya, jika mereka tahu sejak awal, apakah mereka akan memperlakukanku seperti manusia? Naila sering menangis diam-diam melihat suaminya terdiam lama, seolah menahan beban berat. Maafkan aku, Arga. Bukan salahmu, jawab Arga. Tapi semua ini meninggalkan bekas. Dan bekas itu tidak mudah hilang. Sebulan kemudian, Arga memperbaiki rumah mertua. Membantu perawatan ayah Naila. Menguatkan ekonomi keluarga.
Bukan karena mereka tahu statusnya, tapi karena Arga memang seperti itu dari awal. Suatu malam, Naila memeluk Arga dari belakang, wajahnya menempel di punggung suaminya. "Kamu tidak pernah berubah," bisiknya. "Walau dihina, diabaikan, diremehkan, kamu tetap menjadi manusia terbaik yang pernah aku kenal." Arga memegang tangan istrinya. "Aku merahasiakan identitasku bukan untuk membuat orang terkesan, tapi untuk membuktikan siapa yang benar-benar tulus." Naila menangis pelan. "Aku beruntung memilikimu." Arga menatap langit malam. Tenang. Damai. Di balik pintu, Bu Ratna memperhatikan mereka. Wajahnya dipenuhi penyesalan, kekaguman, dan rasa malu yang belum hilang. Dan ia akhirnya mengerti satu hal. Seorang bangsawan sejati bukan ditentukan oleh darahnya, tapi oleh hatinya. Dan Arga, lelaki yang dulu ia hina habis-habisan, adalah bangsawan dalam dua hal: darahnya dan jiwanya.